Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Godin. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua para pencinta timnas. Untuk kali ini Bung Godin ingin membahas komposisi pemain untuk Piala AFF 2024. Mari kita bahas Piala AFF atau Asian Cup yang akan digelar pada 2024. Bagaimana kira-kira komposisi timnas Indonesia di ajang tersebut? Timnas Indonesia mengalami perubahan besar dalam 2 tahun terakhir seiring mengalirnya gelombang pemain-pemain naturalisasi. Pada edisi Piala AFF 2022, Timnas Indonesia memiliki 3 pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat yang sempat berkiprah di Eropa, serta Mark Klok dan Ilya Pasiepic yang lama merumput di Liga Indonesia. Setelah pemain itu mulai bermunculan naturalisasi lainnya, Sandy Walsh yang sebenarnya berada satu gerbong dengan Jordi Amat, lalu ada pula Sean Patinama, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang awalnya dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Naturalisasi berlanjut dengan kehadiran J.I. Jess, Nathan Choaon, Ragnar Olotmangun, dan Tom Hey. Pemain-pemain ini masih aktif berkiprah di Eropa dan membuat kualitas timnas Indonesia makin meningkat. Martin Paes jadi pemain naturalisasi terakhir yang bisa membela timnas Indonesia dan menunggu debut. Dengan kehadiran pemain-pemain tersebut, timnas Indonesia mulai bisa berbicara banyak. Skuad Garuda bisa lolos ke 16 besar Piala Asia dan mampu melangkah jauh di Piala Asia U23 meski akhirnya gagal lolos ke Olimpiade karena kalah di babak playoff melawan Guinea. Menghadapi Piala AFF, perbicaraan tentang skuad timnas Indonesia menarik untuk dicermati. Dalam sejarah, Piala AFF adalah turnamen yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia sejak 1996. Meski berkali-kali masuk ke babak final, timnas Indonesia harus puas selalu mengakhiri perjalanan sebagai runner-up. Indonesia jadi tim besar ASEAN yang belum pernah mengecap nikmat jadi juara. Timnas Indonesia bahkan kalah dari Singapura yang sudah 4 kali menjadi juara. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu PSSI berambisi untuk memanggil seluruh pemain terbaik timnas Indonesia untuk Piala AFF mendatang. Walaupun fokus utama timnas Indonesia mungkin saat ini sudah mengarah ke level Asia. Persaingan di Asia Tenggara jadi salah satu tantangan menarik untuk dilakukan dan dimenangkan. PSSI era Erick Thohir tentu punya motivasi besar untuk memutus sejarah buruk timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Hal ini yang bisa mendorong PSSI memanggil pemain-pemain terbaik. Masalahnya adalah waktu pelaksanaan Piala AFF 2024. Tahun ini Piala AFF digelar pada 23 November hingga 21 Desember. Pemanggilan pemain jadi tantangan tersendiri. Andaikan digelar di pertengahan Desember hingga pertengahan Januari, pemain yang merumput di Liga Belanda bisa saja dengan lebih mudah bergabung karena kompetisi sedang memasuki jeda pertengahan musim. Mereka hanya perlu mengorbankan waktu libur. Untuk tampil sejak November, hal tersebut bakal jadi tantangan berat untuk PSSI. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah kembali melakukan lobby-lobby seperti yang mereka terapkan di Piala Asia U23 yang juga bukan merupakan agenda FIFA. Masalah lain adalah agenda FIFA Matchday atau lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di November adalah pada rentang 13 sampai 21 November. Hal ini berarti para pemain yang berkiprah di luar negeri baru bisa diizinkan membela timnas Indonesia. Berat rasanya membayangkan pemain-pemain tersebut bisa langsung melanjutkan perjuangan dengan terus bersama timnas Indonesia mulai 23 November yang artinya mereka tidak akan kembali ke klub untuk waktu yang sangat lama. Opsi logis adalah meminta izin ketika turnamen Piala AFF memasuki babak akhir. Namun pilihan ini juga punya kendala besar. Bila memanggil banyak pemain luar negeri yang mayoritas baru bisa bergabung di fase akhir turnamen, timnas Indonesia akan minim materi pemain yang bisa dipilih di fase grup. Alih-alih bisa berharap pemain terbaik datang ke fase akhir, timnas Indonesia malah menghadapi resiko besar terseok-seok di fase grup karena keterbatasan pemain. Hal ini bakal jadi mimpi buruk. Hal yang paling mudah jelas memanggil pemain-pemain yang berkiprah di Liga 1 dan kombinasi melobi pemain-pemain luar negeri yang berpotensi diizinkan membela timnas Indonesia di luar agenda FIFA. Bila pilihan ini yang diambil dan bisa dilakukan oleh PSSI dan timnas Indonesia, tentu materi timnas Indonesia di Piala AFF mendatang akan mengalami perubahan cukup signifikan bila dibandingkan skuad untuk duel lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian dari Bung Godin hari ini, salam timnas Indonesia.